dari ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mevi. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu absen dulu ya. Amira Nada Pertiwi? Hadir, Ibu. Oke, Dela Puspita Sari? Hadir, Bu. Mevika Sari? Hadir, Bu. Tia Mawati? Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Semoga kalian semua yang hadir pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir sampai selesai ya. Oke, di sini Ibu mempunyai uang koin. Ini bentuk apa ya uang koinnya? Lingkaran, Ibu. Oke, bentuk lingkaran ya. Ada nggak yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran juga? Saya, Ibu. Silakan Tia. Contoh benda yang berbentuk lingkaran itu ada roda, jam, ada donat, dan lain sebagainya ini. Oke, betul sekali ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai lingkaran akan sangat berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu anak-anak diharapkan bisa mengetahui rumus dari luas dan juga keliling lingkaran, dan juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan lingkaran. Anak-anak udah pada baca buku halaman 30 dari buku cetak yang udah Ibu berikan sebelumnya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi pada hari ini itu kita akan membahas mengenai materi lingkaran, yang mana nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk diselesaikan secara berkelompok ya. Oke, Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, Bu. Oke, betul ya. Sudut pusat itu apa ya? Kalau ada yang masih ingat? Saya, Ibu. Kami silakan. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang berujung pada titik-titik pada busur lingkaran. Oke, kalau sudut keliling lingkaran itu apa ya? Saya, Bu. Iya, silakan Yufi. Sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang menuju pada titik-titik di busur lingkaran. Oke, benar sekali ya jawaban dari Amira dan juga Mevri. Langsung saja kita akan memasuki materi kita pada hari ini yaitu lingkaran. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu keliling dan luas lingkaran. Untuk rumusnya itu, untuk rumus keliling lingkaran bisa dicari dengan menggunakan rumus dual PR atau juga bisa menggunakan rumus PD, di mana rumus ini digunakan apabila yang diketahui terlebih dahulu yaitu diameternya. Kemudian untuk mencari luas lingkaran itu bisa menggunakan rumus PE kuadrat, di mana P ini bisa berupa 22/7 atau 3,14. Ibu mempunyai sebuah permasalahan yang termuat dalam LKPD yang nanti akan Ibu bagikan, di mana LKPD ini harus diselesaikan secara berkelompok ya. Sebelum itu Ibu bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Tia Rahmawati sama Mevika Sari, dan kelompok 2 itu Amira Nada Pertiwi dan Dela Puspita Sari. Baik, Ibu. Ini untuk LKPD-nya ya. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan ya. Ya, Bu. Jadi untuk tahap ini itu kalian diminta untuk merumuskan masalah. Jadi kalian diminta untuk menuliskan masalah apa yang akan diselesaikan pada soal sebelumnya. Oke, baik, Ibu. Jadi untuk yang tentang merumuskan masalah, kita melihat permasalahannya dari cerita ini ya, Ibu. Ya, betul. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Bu mau nanya. Boleh. Ibu, untuk bagian yang kedua
kedua ini kan merumuskan hipotesis itu bagaimana ya? Oh, untuk bagian merumuskan hipotesis ini nanti kalian membuat dua buah lingkaran dari masing-masing alas cetakan yang berbentuk lingkaran. Pakai ini boleh Ibu? Boleh pakai uang koin yang kalian punya ya. Baik Ibu, terima kasih. Udah sampai mana pengerjaan LKPD-nya anak-anak? Sampai langkah kedua itu. Oh, baru sampai langkah kedua ya. Nah, kalau untuk langkah ketiga ini, kalian itu diminta untuk menuliskan data dan juga informasi yang kalian dapatkan dari permasalahan yang sudah tersaji dalam LKPD ya. Jadi silakan kalian tuliskan informasi apa yang terdapat pada permasalahan tersebut. Baik, Ibu. Ibu yang bagian 4 gimana ya Bu cara jawabnya? Oh, untuk menguji hipotesis ini, kalian diminta untuk menentukan diameter dan juga luas lingkaran dari rumus yang telah kalian pelajari ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Ibu kelompok 2 sudah selesai Bu. Oke, kelompok 1 juga sudah selesai, Bu. Oke, baik ya, karena sudah selesai semua, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari permasalahan yang ada pada LKPD tersebut? Saya Ibu, silakan ya. Jadi setelah kami menyelesaikan LKPD ini dapat disimpulkan bahwasanya cetakan roti yang harus digunakan oleh Pak Budi untuk membentuk roti itu ya menggunakan cetakan yang pertama yaitu berdiameter 56 cm. Dan lalu untuk ukurannya kami mendapatkan bahwa cetakan pertama itu lebih besar daripada cetakan yang kedua itu seperti itu. Oke, mantap ya dari kelompok 1. Ibu mau minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya di depan. Ada yang mau? Boleh, kelompok 1 silakan. Oke, baiklah kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Nah, sebelumnya anggotanya itu saya Tiara Nawati dan rekan saya. Mevi Kasari. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mevi Kasari. Untuk Mevi disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan LKPD. Yang pertama, merumuskan masalah. Di sini kita diminta untuk menuliskan masalah yang akan diselesaikan pada soal. Jadi, kami menyimpulkan yang harus diselesaikan atau permasalahan yang harus diselesaikan pada soal ini yaitu menentukan cetakan mana yang harus dipakai oleh Pak Budi untuk membuat kue dengan diameter. Nah, langkah yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Di sini kami membuat sketsa masing-masing alas cetakan yang membentuk lingkaran. Yang pertama ini adalah dari 170 cm dan yang kedua ini 132 cm. Selanjutnya, kita minta untuk merumuskan hipotesis, yaitu menentukan jawaban sementara dari masalah yang kita hadapi. Nah, untuk menentukannya itu, jawaban sementara dari kelompok kami adalah Pak Budi akan memilih cetakan 1 dengan keliling 176 cm. Kemudian, kami diminta untuk mengumpulkan data. Di sini, yang pertama adalah keliling, yaitu jumlah panjang selesai lingkaran, dan luas lingkaran yaitu hubungan tinggal dalam lingkaran. Selanjutnya, dari informasi tersebut, dan permasalahan yang terjadi soal yaitu yang pertama, Pak Budi memiliki dua cetakan dengan keliling yang berbeda. Yang kedua, cetakan pertama ini memiliki keliling 176 cm. Dan yang ketiga, cetakan kedua memiliki keliling 132 cm. Dan yang keempat, cetakan ini untuk lingkaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Nah, untuk selanjutnya itu menguji hipotesis. Nah, untuk menentukan diameter masing-masing dari cetakan itu, kita menggunakan rumus keliling yaitu pi kali d. Maka dapat disimpulkan bahwasanya cetakan pertama itu memiliki diameter 56 cm. Dan cetakan kedua itu diameternya 42 cm. Nah, untuk hasil hipotesis sebelumnya bahwa cetakan yang akan dipilih oleh Pak Budi untuk membuat roti dengan diameter 56 adalah cetakan yang satu. Lalu selanjutnya kita akan menentukan luas masing-masing dari alas cetakan menggunakan rumus yang sudah dari sebelumnya. Untuk yang luas alas itu kita kami menggunakan rumus L dengan I kali F kuadrat. Di mana F kuadrat ini kita disebutkan dari diameter sebelumnya kita bagi dua seperti itu. Lalu setelah kami hitung sehingga dapat bahwasanya luas cetakan pertama ialah 2464 cm3. Lalu luas cetakan kedua itu sehingga 386 cm3. Nah, yang kelima itu kita merumuskan kesimpulan.
kami dapat menyimpulkan bahwa dari yang telah kita tentukan diameter lingkaran dari rumus keliling lingkaran dan juga bisa menentukan luas suatu benda yang terbentuk lingkaran dengan menggunakan rumus luas lingkaran tadi. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa cetakan roti yang akan digunakan Pak Budi untuk membuat roti dengan diameter 56 cm adalah cetakan yang pertama. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalau dari kelompok 2 bagaimana nih? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompok 1? Tidak ada Ibu, jawabnya sudah sama Ibu. Oke, jawabannya sudah sama ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan duduk ya. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 2. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan Ami. Jadi, menurut saya dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menentukan diameter lingkaran dengan rumus keliling lingkaran dan juga bisa menentukan keliling dan luas suatu benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran tersebut menggunakan rumus keliling dan luas lingkaran. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ani. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan juga dengan semangat. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait materi lingkaran ini, silakan buka buku paketnya halaman 40. Ada? Ada. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya, dikumpul minggu depan. Baik, Ibu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai penyelesaian masalah kontekstual terkait sudut busur dan juga sudut pada lingkaran. Jadi silakan dipelajari materinya ya. Ya, Bu. Sebelum menutup, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah teman-teman peserta dan guru kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mevi. Baik, untuk yang sudah hadir pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat diserap dengan baik ya. Oke, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Hati-hati.